warahmatullahi wabarakatuh. Adalah senantiasa kita katakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang telah berjuang berjasa untuk terangnya Kabupaten Kebumen dengan syiar Islam. Beliau Al-Maulana Al-Karam Kiai Haji Mahfud Hasbullah yang ke-38. Semoga Fatihah ini menjadikan Kebumen tetap terus benderang dan perjuangan beliau dapat kita terus perjuangkan supaya Kebumen tetap terang benderang dengan syiar Islam. Al-Fatihah. Juga pada para masyayikh, para ekor Sahabatiyah Khalidiyah yang menjadikan kerukunan hubungan sama umat Islam dalam meraih kehidupan sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. Marilah kita doakan keprihatinan kita atas meninggalnya informasi terakhir dan menyampaikan 129 orang dan menyampaikan 174 orang tadi Pak Kim menyampaikan telah meninggal dalam ujian. Kita melihat langsung di area sepak bola kemarin. Semoga menjadi pembelajaran kita bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Mukarram Profesor Dr. Redakil Hussein Al-Munawar, yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Manarul Hidayat pengurus PBNU. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Semoga beliau senantiasa Allah melimpahkan kesehatan. Al-Mukarram Kiai Haji Muzamil, Ketua Tarbiyah PBNU Jawa Tengah. Al-Mukarram Kiai Haji Zohri dari Jatilawang, Banyumas. Al-Mukarram Kiai Haji Dawamuddin Masdar, Ketua KJRI Kabupaten Kebumen. Saya belajar Al-Mukarram Kiai Haji Wahid Mahfud dan pendahulu kami Bupati Kebumen 2019-2021 Al-Mukarram Kiai Haji Yasir Mahfud yang kami muliakan beserta seluruh keluarganya, para wali santri, para hadirin rahimahullah yang tidak bisa kami sebutkan asma karim setunggal. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat bersilaturahim bersama haul dan juga Maulid Nabi yang tentunya menambah keakraban di antara kita dan menjadi tekad kita untuk terus mencetak generasi kita, generasi SDM yang unggul. Investasi yang terbesar di dunia ini adalah investasi memberikan anak pembelajaran yang benar. Era sekarang ini adalah era super terbuka. Anak-anak kita usia 2 tahun sudah bisa menggunakan handphone, sudah bisa menggunakan gadget, walaupun hanya menonton video 2 tahun. Sehingga ketika kemarin terjadi pandemi COVID, masih anak-anak sudah terkena yang disebut internet addiction atau kegilaan internet. Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Kebumen yang terkena kurang lebih 8 sampai 12 orang kemarin langsung kita tangani di Rumah Sakit Umum Daerah di Perungul, khusus di sana. Kemudian dilaksanakan terapi di tiap orang tua. Ciri khasnya adalah ketika anak tersebut menggunakan handphone, paketnya habis, handphonenya bisa dijedot-jedotkan di kepala ataupun teriak-teriak histeris. Tapi yang penting dari hal ini adalah ketika generasi kita
yang melakukan pembelajaran melalui Google tanpa adanya guru, tanpa adanya alim ulama, sehingga pada saat saya dinas ada juga anak-anak milenial yang terpapar ke dalam gerakan-gerakan radikalisme. Bahkan kemarin pada saat kita cek SMA, alhamdulillah ada yang sudah terpapar narkoba dan ada yang sudah terpapar, mohon maaf, penyakit bagian bawah. Inilah perkembangan zaman dari sisi negatif yang tentunya anak-anak kita dapat diberikan pendidikan karakter ketika anak-anak kita didekatkan kembali dengan alim ulama, baik di langgar, di musola, di masjid, ataupun di pondok-pondok pesantren. Dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Kebumen kita memberikan beasiswa untuk anak-anak yang pondok pesantren yang dari Kebumen. Mohon maaf kalau dari Kebumen tahun ini kurang lebih 500, tahun depan insya Allah 1.500. Masing-masing santri diberikan beasiswa 3 juta. Dan mohon doanya semoga ini dapat dikembangkan terus, karena tanpa adanya dorongan dan intervensi beasiswa dari pemerintah daerah, tentunya dari pondok-pondok pesantren akan sangat sulit untuk mendapatkan beasiswa. Kepada para wali santri, saya selaku bupati mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, dan juga kepada para pembina pondok pesantren. Saya ucapkan terima kasih atas dedikasi yang terus berjuang mencetak generasi kita memiliki karakter yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan memilih dan memilah mana yang baik dan menyingkirkan yang tidak baik. Kondisi semacam ini sangat penting, karena kalaulah dulu kita tahu anak-anak kita bermain ada di luar, baik itu main petak umpet atau main yang lain, ini mudah terlihat. Kapan pulangnya pun insya Allah akan tahu. Ketika beduk akan pulang atau ketika lapar akan pulang. Tetapi anak-anak sekarang justru dia ada di kamar, memegang handphone, memiliki paket. Ini justru yang harus memiliki tanggung jawab secara moral, secara pribadi. Tidak mungkin orang tua akan memberikan pengawasan setiap menit, tidak mungkin, setiap jam pun tidak akan mungkin. Sehingga anak-anak harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan, melihat oh ini baik, oh ini tidak, oh ini harus saya tanyakan kepada orang tua, oh ini harus saya tanyakan kepada guru-guru saya, ini harus saya tanyakan kepada alim ulama. Oh ternyata ini berita bohong, ini berita hoax, ternyata ini propaganda. Dan tentunya pemerintahan ini akan sangat baik ketika alim ulama dan umarok bersinergi cukup kuat. Dan saya doakan semoga Gus Zaki ataupun nanti dari istri Pak Yazid Mahfud, insya Allah nanti akan berjuang, dapat memperjuangkan nilai-nilai perjuangan melalui legislatif. Pak Yazid, Ibu besok berjuang. Alhamdulillah. Tepuk tangan bagi beliau. Siapa lagi yang akan mendorong dan mendongkrak kalau bukan juga dari kita? Karena tadi diizinkan untuk kampanye. Tapi ini belum kampanye. Karena waktu kampanye yang akan datang. Jadi pernah kampanye. Insya Allah belum ini, belum. Itu saja dari saya, para hadirin alim ulama yang hadir, para santri dan para santri, atas kegiatan yang cukup luar biasa. Tadi parkir berjejer-jejer sampai di alun-alun sana. Dan juga kemajuan pondok pesantren semakin meningkat di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen, pondok pesantren di tengah-tengah kota, ada lagi di Bondowoso, banyak sekali. Kayak Tahrir, Jawa Tengah, kayak Tahrir.
Jadi pondok-pondok pesantren di Kebumen di tengah kota saja cukup banyak, yang dekat dari tengah kota cukup banyak, apalagi sampai di pinggiran. Seperti milik Pak Tamam ini kemarin juga Kuantum Kolbu di pertanahan di Abdullah cukup banyak. Ketika hari ini semuanya makmur, semuanya maju, saya yakin Kebumen beriman yang kita cita-citakan akan terwujud Kebumen yang semarak, sejahtera, mandiri, berakhlak bersama anak insyaallah. Dan saya doakan semoga para hadirin terbebas dijauhkan dari bala dan fitnah, terus berkemajuan untuk keluarga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.